kudus yang manis datang ke atasku, kudus yang manis datang ke atasku. Oh, datang
datang kepadamu Bapa di malam hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih-Mu, kuasa-Mu, lawakan-Mu, dan penyertaan-Mu. Kau begitu baik dan sayang kepada kami bila kami ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena berkat Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan. Di malam yang diberkati ini Bapa, kami datang dan kami menyerahkan hidup kami dalam momen di mana kami berdoa untuk pencurahan Roh Kudus. Tuhan boleh secara pribadi dicurahkan dalam kehidupan kami. Kami yang saat ini menantikan janji itu terus digenapi. Biarlah kami terus mengharapkan Bapa dan terus meminta agar Roh-Mu yang kudus boleh dicurahkan dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus boleh ada dalam hati kami, ada dalam hidup kami, ada dalam tubuh kami, jiwa dan roh kami. Kami dipimpin, kami dikuasai. Biarlah kami hari lepas hari kami dimampukan untuk terus melangkah maju dan menang dalam hidup ini. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Hamba-Mu secara khusus berdoa buat sidang jemaat-Mu yang ada di GBI Double C Latu Menten. Hamba-Mu terus membawa dan menyerahkan hidup anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan melingkupi mereka Bapa. Roh-Mu yang kudus turun naungi mereka Bapa, dan dengan lembut Engkau boleh mengajari mereka dan menasihati mereka, membimbing mereka, membawa mereka untuk boleh mengalami perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan mereka. Mereka yang saat ini terus dalam hidupnya menantikan urapan Tuhan, terus menantikan penyertaan Tuhan dalam bentuk Roh Kudus hadir dalam hidupan mereka untuk menguasai lidah, bibir, mulut mereka, menguasai hati mereka, pikiran mereka, sehingga mereka boleh dibentuk menjadi pribadi yang utuh di hadapan-Mu Bapa. Berdoa dan memberkati kehidupan mereka, berkati bisnis, usaha dan pekerjaan mereka, berkati pelayanan, aktivitas kehidupan mereka. Tuhan selalu membela dan menolong, memberkatinya. Kamu berdoa dan memberkati umat-Mu dan bahkan yang menyaksikan kami di channel YouTube maupun di Facebook. Mereka semua diberkati lewat doa-doa kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami bersyukur buat semua yang ada, dan kami akan membaca kebenaran firman-Mu, karena kami tahu kami hidup hanya karena kebenaran firman-Mu yang mampukan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus? Jemaat Tuhan yang ada di GBI Double C Latu Menten, apa kabar semuanya? Sehat selalu, puji Tuhan. Belum ada yang laporan ke saya kalau ada yang sakit. Ya, buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung dalam doa-doa ini dan ingin didoakan, boleh inbox atau boleh masuk di chat di channel ini, sehingga kami boleh mendukung Bapak Ibu dalam doa. Buat yang ada di channel Camp yang sudah subscribe, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya bersyukur sudah sampai di 24.000. Berharap supaya menuju ke 50.000. Dan puji Tuhan saudara, dalam momen di mana kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Karena sebenarnya ini bisa kita berdebat habis-habisan buat yang berkata bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem. Lalu kenapa pentingnya kita lagi berdoa dan memintanya lagi? Yang namanya Roh Kudus, saudara, kalau misalnya kita berpedoman bahwa kita sudah dipenuhi Roh Kudus, maka kita tidak usah perlu lagi doa mohon Roh Kudus. Pertanyaannya saya adalah, apakah Roh Kudus mau hadir dalam hati kita yang berdosa? Apakah kita setiap hari mampu bertahan dengan hidup yang bersih? Karena namanya juga Roh Kudus, tidak mungkin dia ada di tempat yang kotor. Dia pasti ada di tempat yang bersih, yang hatinya bersih, yang pikirannya bersih, yang matanya bersih, yang kupingnya bersih, yang berbicaranya bersih. Nah, bagaimana supaya itu semua bisa bersih? Dia bisa bersih kalau kita setiap hari mengundang dia masuk dalam hidup kita untuk bekerja. Nah, makanya kita
dalam momen untuk 10 hari ini berdoa untuk mohon kepenuhan Roh Kudus. Bukan berarti Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Tuhan tidak ada Roh Kudusnya. Kalau nggak ada Roh Kudusnya, Bapak Ibu juga tidak mungkin percaya kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa seseorang bisa menerima Tuhan karena dorongan daripada Roh Kudus. Namun setiap hari kita butuh, bisa saja Roh Kudus itu hilang, tapi kita butuh untuk mohon supaya dia boleh kembali lagi mendiami bait ini. Tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baitnya Allah? Ini baitnya Allah. Namun dalam perjalanan kehidupan ini seringkali bait ini ternoda, bait ini kotor, bait ini dipenuhi dengan kekecewaan, kekhawatiran, kecemasan, kepahitan. Nah, kalau Roh Kudus, kita tiap hari butuh berdoa untuk dipimpin Roh Kudus masuk, memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan, memberikan penguasaan diri. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, renungan kita hari ini dan malam hari ini, saya ingin membagikan sebuah renungan kebenaran firman Tuhan di 2 Korintus pasal 1 ayat yang 22. Ya, saya coba benar gak? Ya, betul. 2 Korintus pasal 1 ayat yang 22. Ya, ini judul perikopnya, kita boleh perubahan dalam rencana Paulus. Ya, perubahan dalam rencana Paulus, judul perikop yang diberikan oleh Lai di ayat 22 berkata demikian. Saya bacakan buat Bapak Ibu supaya kita sama-sama menyimaknya. Memeteraikan tanda miliknya atas kita yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakannya untuk kita. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa kita setiap saat, kenapa kita selalu berdoa untuk kita dipimpin, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dikuasai oleh Roh Kudus? Karena di sini dikatakan Rasul Paulus memberitahukan kepada kita memeteraikan tanda miliknya atas kita. Hidup kita kalau dipenuhi Roh Kudus, itu tanda kita miliknya Tuhan dalam hidup ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mau menjadi miliknya Tuhan, milik pusakanya Tuhan, milik kesayangannya Tuhan, milik yang dikatakan Tuhan sendiri tebus itu bagi kita, maka kita harus dikatakan meteraikan tanda miliknya atas kita dengan memberikan Roh Kudus. Nah, adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita memberikan kita, membuktikan bahwa kita adalah miliknya Yesus. Kita adalah milik kepunyaannya Tuhan Yesus. Orang mengaku saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya ini orang Kristen sejak dari kecil, tapi tidak pernah dipenuhi Roh Kudus, tidak pernah ada Roh Kudus dalam hidupnya. Alkitab ini berkata demikian, saudara. Mana buktinya? Apa tandanya? Buktinya kalau kamu adalah miliknya Kristus. Rasul Paulus memberitahukan, kalau diberikan dengan Roh Kudus, ada hidupnya, ada Roh Kudus. Saya tadi sudah di awal, namanya Roh Kudus, dia harus ada di tempat yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Allah itu roh. Allah itu kudus adanya. Nah, Roh Kudus inilah yang tinggal dalam kita, yang menguduskan kita, yang menjadikan kita milik kepunyaannya Tuhan. Barang yang menjadi miliknya saudara. Bapak Ibu yang punya barang milik Bapak Ibu aja lah, gak usah jauh-jauh. Punya handphone milik Bapak Ibu. Kalau ada yang curi, Bapak Ibu bisa laporkan ke polisi untuk dihukum. Milik kepunyaannya itu adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita pasti berusaha untuk menemukannya kembali. Kita pasti berusaha untuk mencarinya, karena itu punya kita.
Tidak ada satupun yang bisa mengganggunya, tidak ada satupun yang bisa dapat mengambilnya. Nah, milik kepunyaan Tuhan ini, kita hidup kita, tubuh ini miliknya Tuhan. Lewat apa tandanya? Tandanya kalau kita ada Roh Kudus. Rasul Paulus sendiri bilang, saudara, ini bukan kata saya. Tandanya kalau kita milik Tuhan adalah adanya Roh Kudus. Nih, saya ulangi lagi ayatnya ya. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita. Memberikan Roh Kudus, tanda miliknya, dan memberikan Roh Kudus dalam hati kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, biarlah dalam momen untuk 10 hari kita memperingati hari penantian untuk pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi di hari Pantekosta nanti, maka hidup kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Betapa pentingnya, karena kita adalah miliknya Tuhan. Selanjutnya dikatakan sebagai jaminan dari yang semua yang telah disediakan untuk kita. Jaminannya yang disediakan untuk kita. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jaminan apa yang Tuhan sediakan bagi kita? Jaminannya adalah kalau kita dalam hati ini, ya, dalam hati ini ada Roh Kudus. Roh Kudus itu dicurahkan dalam hati kita, maka setiap apa yang disediakan itu menjadi jaminan. Ya, Bapak Ibu, kita boleh berpikir bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup ini ada jaminan. Jaminannya adalah pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus menjamin bahwa kita adalah miliknya Tuhan Yesus. Roh Kudus menjamin bahwa kita adalah kepunyaannya Allah. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk dalam hidup ini selalu memohon dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka perkataan kita, saudara, hati kita ini keluarnya adalah perkataan-perkataan yang menguatkan orang. Begitu banyak orang yang kata-katanya sudah tidak lagi jadi berkat. Kita nggak usah perlu untuk saling menyerang. Saya memperhatikan di media sosial kita, hamba-hamba Tuhan, kita teman-teman sepelayanan, cuma gara-gara kita beda teologi doang, saudara, kita ribut, kita berantem, kita posting di media sosial. Lalu orang yang awam, yang mereka tidak terlalu mengerti tentang hal-hal gini, mereka berpikir tentang apa dengan kita. Mari kita penuhi hati kita dengan Roh Kudus. Kalau kita penuhi hati kita dengan Roh Kudus, mau orang kritik kita, mau orang bicara apa, itu urusan dia dengan Tuhan. Kita tidak usah perlu ikut campur untuk menghakiminya. Perhatikan bagaimana Daud dengan Saul. Perhatikan, Daud bisa saja membunuh Saul. Daud bisa saja membunuh Saul, tapi Daud tidak lakukan. Kenapa? Karena Daud tahu itu orang yang diurapi. Padahal kalau dikatakan itu, Saul ini sudah sesat. Saul ini, roh Tuhan itu sudah mundur. Roh Tuhan itu sudah tidak ada dalam kehidupan Saul lagi. Yang membuat dia geram, membuat dia panas hati, membuat dia marah. Nah, itulah saudara, kalau ada Roh Kudus dalam hati ini, membuat kita itu tidak gampang marah. Kita bisa mengendalikan emosi kita. Kenapa? Itu jaminannya. Nah, jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Sila Tumentan, mari kita belajar untuk mengendalikan diri kita dengan mengundang Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Daud tidak bisa membunuh Saul karena Daud tahu dia adalah hamba yang diurapi. Orang yang diurapi adalah orang yang benar-benar dimeteraikan. Dan Daud sadar akan itu. Sekalipun Daud melakukan yang jahat,
Tapi Saul melakukan yang jahat, Daud tidak membalas. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus hatinya seperti itu. Ada orang yang mungkin mau mencelakakan kita, menjatuhkan kita, membuat kita celaka, membuat kita reputasi apa semua itu mungkin rusak. Kita tidak perlu membalasnya. Apa bedanya kita dengan dia? Nah, Roh Kudus ada dalam hati kita, memberikan kita pengertian-pengertian tentang itu. Nah, Rasul Paulus menuliskan ini. Ada 3 kata kunci yang saya boleh bagikan kepada kita. Memeteraikan tanda miliknya atas kita. Ya. Dalam hidup kita ada tanda milik Tuhan Yesus. Yang kedua, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Ada tanda milik dalam kita, dan ada meterai Roh Kudus dalam hati kita. Ya. Memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari segala yang telah disediakan untuk kita. Semuanya dilakukan untuk kita. Oleh karena itu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus datang ke dalam dunia untuk kita. Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Yesus bangkit dari antara orang mati untuk kita. Yesus naik ke surga untuk kita. Yesus datang kali yang kedua kali untuk siapa, saudara? Untuk kita. Semuanya itu tentang kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita serius dengan Tuhan. Mari kita benar-benar melakukan segala sesuatu dengan Tuhan, benar-benar lakukan yang serius. Kita beribadah dengan serius, kita berdoa dengan serius. Kita gak usah main-main dengan Tuhan lagi. Kenapa? Bayangkan dia sebagai Allah yang memiliki alam semesta. Dia tinggalkan surga, takhta kemuliaan, datang ke dalam dunia. Untuk siapa? Kita. Saya gak bisa bayangkan. Kita yang dikatakan adalah berlumuran dosa, sudah gak karuan lagi. Tapi Yesus datang untuk kita. Dia rela memikul salibnya. Dia rela menderita. Dia rela dicaci maki. Dia rela dipukul. Dia rela diludahin. Dia rela dimahkotain duri. Dia rela dipaku di atas kayu salib. Yang tadinya itu adalah kita yang ada di sana, tapi dia relakan itu tubuhnya. Tujuannya cuma untuk apa? Buat kita. Dia bangkit dari kubur. Dia menang atas maut. Kemenangan atas maut itu dia berikan buat siapa? Buat kita. Semuanya tentang kita. Rasul Paulus, ayat ini luar biasa. Semuanya tentang kita. Bersyukur banget buat Tuhan. Luar biasa. Naik ke surga pun dia lakukan buat kita. Aku pergi ada lebih baik aku pergi kepada Bapa. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Buat siapa? Buat kita. Aku di sana pun bersyafaat dan berdoa buat siapa? Buat kamu. Aku di sana pun apa, saudara? Menjadi pembela bagi kamu. Buat siapa? Kita. Tinggal sesaat lagi dan aku akan kembali lagi. Buat siapa? Buat kita. Saudara, kita renungkan. Semua yang Tuhan lakukan, semuanya apa? Buat kita semua. Oleh karena itu jangan pernah ragu. Jangan pernah berpaling dari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan tetap lakukan yang terbaik buat kita. Saya berdoa buat kita semua. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam yang diberkati ini. Biarlah lewat momen-momen di mana 10 hari kami berdoa untuk pencurahan Roh Kudus, kami boleh benar-benar mengalami pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Semua yang kau lakukan dalam kau kerjakan dalam hidup ini adalah semuanya kau lakukan buat kami. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh ini Bapa. Hati kami, keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami, famili kami, semua kami. Biarlah kami senantiasa dimampukan, dikuatkan. Ada tanda milik Yesus ada dalam hidupan kami. Ada Roh Kudus ada dalam hidupan kami. Semua yang kau lakukan, yang kau sediakan, kerjakan itu kami. Nah, kami merasakan itu, kami menikmati itu dalam hidupan ini. Terpujilah namamu Bapa kekal untuk selama-lamanya.
Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam kita semua.